Nenek moyang bayi Dara terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia akan terbang ke depan setengah batang dupa, dan setengah lagi dupa. Begitu saja. Jika bukan karena sisa roh peri cahaya, dia akan mati. Di sini sejak lama. Dewa Raja, tidak satupun dari mereka adalah produk yang bagus. Nenek moyang bayi berdarah memfitnah beberapa kata di dalam hatinya. Dan pada saat ini, dia melihat Bai Guanxing melihat sekeliling malam gelap yang luas. Dan sekarang hanya dia yang bisa samar-samar melihat sosok yang bercokol di malam yang gelap. Sosok-sosok itu bersembunyi sangat jauh. Dan jaraknya diatur dengan cerdik. Sehingga dia bisa melihat sosok-sosok itu di malam yang gelap. Tetapi tidak bisa melihat detail yang sebenarnya. Jadi dia bergegas mengejar mereka. Dan sosok-sosok itu juga bisa melarikan diri. Ini jelas seperti merawat leluhur bayi Dara. Dan dia ingin membawanya pergi. Tetapi penglihatan Qin Yichen hanya menyisakan kegelapan yang luas. Jadi Bai Guanxing berkata dengan acuh tak acuh. Sekarang saya sangat agung. Menerangi malam. Mereka yang tersembunyi di bagian terdalam malam. Saya sudah tahu bahwa saya melangkah ke wilayah mereka. Mereka bersembunyi dari saya dan tidak ingin saya menemukan apapun. Kalau begitu, jika gunung itu tidak datang kepada saya akan pergi ke gunung itu. Tiba-tiba, Bai Guanxing mengeluarkan artefak kekaisaran Bihai, hanya untuk melihat jiwa murid istana bawah tanah, yang untuk sementara dipenjarakan olehnya di batu dewa biru tua dari artefak kekaisaran. Pada saat ini, Bai Guanxing mengacungkan senjata kekaisaran Bihai dan mengorbankan jiwa para murid istana bumi. Jiwa itu tersebar dengan kepala dan pupilnya redup, seperti binatang buas. Namun, Bai Guanxing sudah lama berharap bahwa di bawah penindasannya, dia hanya tidak ingin orang yang bersembunyi di malam yang gelap menghancurkan jiwa ini. Ledakan. Bai Guanxing langsung mengarahkan tombak ke alis jiwa, dan berteriak dengan dingin, guling mencari jalan. Jiwa itu tiba-tiba menyebarkan kabut cahaya abu-abu kecil, berlama-lama di sekitar artefak Kaisar Bihai, dan Bai Guanxing tampaknya segera memulihkan ketenangannya, dan dia membiarkan artefak Kaisar Bihai melayang di sisinya. Segera, artefak kekaisaran Bihai, yang terbungkus kabut abu-abu, tampaknya menunjukkan jalan ke puncak peri. Setelah gelombang gemetar, tombak Megatron diluruskan dan tiba-tiba menunjuk ke satu arah. Pergilah. Pada saat ini, Bai Guanxing tidak peduli membiarkan kelompok Muciyu mengikuti perlahan, dan melihat bahwa dia mengayunkan jubah lengan bajunya dan langsung menyapu istana kayu. Dan bahkan semua orang kecuali dua kaisar, Yao Yuekong dan leluhur bayi berdarah ke dunia. Dari Taoisme. Tentu saja, Qin Yichen juga berada di luar, tetapi dia melihat Bai Guanxing langsung mencekik Kaisar Bihai yang tampaknya sedikit gemetar dan akan terbang ke kedalaman malam, dan kemudian meraih bahu Qin Yichen. Ini semua pada Anda. Qin Yichen mengangguk, dan naga guntur muncul di belakangnya, seolah-olah Tyrannosaurus terbangun dan keluar. Dalam sekejap, dia melihat sinar guntur merobek tanda guntur, berlari kencang di pegunungan dan hutan yang gelap. Sepanjang jalan, Bihai Imperial Tool di tangan Bai Guanxing semakin gemetar. Dialah yang menggunakan roh para murid Earth Palace untuk memimpin jalan menemukan keberadaan yang membunuh mereka. Namun, jiwa para murid Istana Bumi juga telah disempurnakan oleh keberadaan di malam yang gelap, dan ingin menghancurkan diri mereka sendiri dari waktu ke waktu. Jadi Bai Guanxing harus memegang senjata kekaisaran untuk menekannya. Bum bum bum. Qin Yichen kejam sepanjang jalan. Terlepas dari apakah ada pohon dan batu-batu kuno berbentuk cakar hantu di depannya, dan terlepas dari kebingungan waktu dan ruang, dia benar-benar dihancurkan oleh guntur, batu dan pohon runtuh semua. Cara. Ngomong-ngomong, saudara pengamat bintang, jarum Hezeku juga menusuk seorang pria di malam hari. Bisakah kamu menggunakan belenggu jarum lain untuk mengunci napasmu? Qin Yichen menyarankan, tetapi Bai Guanxing merasa sedikit menyesal. Sudah terlambat. Mungkin tidak apa-apa jika baru saja. Tetapi setelah sekian lama, tanda dao yang Anda tinggalkan di jarum sen telah disempurnakan oleh malam yang gelap. Untungnya, Bai Guanxing menekan jiwa seorang murid Istana Bumi. Pada saat ini, dia berpegangan pada artefak kekaisaran Bihai yang tampaknya memimpin jalan menuju puncak abadi. Sepanjang jalan horizontal dan horizontal, tidak tahu berapa ribu mil dia berlari kencang di malam yang gelap. Akhirnya, saya tidak tahu sudah berapa lama sebelumnya, Qin Yichen akhirnya mendengar gerakan yang sedikit berbeda di malam yang gelap ini. Keroncongan. Gerakannya tidak kecil. Seolah-olah bumi terbang, seperti gunung runtuh dan tanah retak, seolah-olah monster kuno akan segera lahir, dan jelas bahwa arah yang ditunjukkan artefak kekaisaran Bihai adalah akhir. Kecelakaan monster itu. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Saya melihat Qin Yichen melompat ke udara, melewati pohon kuno yang menjulang tinggi, dan akhirnya membiarkan dia menangkap sumber gerakan. Namun, melalui malam yang gelap, Qin Yichen dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Gerakan itu memang luas dan tak terbatas. Tetapi itu bukan penampilan monster kuno. Tetapi istana Tao seperti istana yang menjulang tinggi, perlahan-lahan tenggelam ke dalam tanah. Sepanjang malam tanpa batas, Qin Yichen tidak bisa melihat penampilan istana. Tetapi rasanya seperti lampu merah bersinar, membuatnya merasa bahwa istana bernyanyi dan menari,
seperti pagar kait rumah bordil, dengan tengkorak merah muda di dalamnya. Dan leluhur bayi berdarah melihat lebih dekat, dan tiba-tiba darah merah muncul di matanya. Darah. Ada banyak darah di sini. Demon Yue Kong juga berkedip-kedip dengan murid iblis. Kerinduan dan ketakutan menuju istana Tao yang gelap dan menjulang. Dan Mu Ciyu, bersembunyi di lengan bintang putih, mau tidak mau berseru, Tuan Fang. Dari Tuan Fang. Tulang ada di dalam. Hanya Bai Guanxing yang berdiri diam. Dia melihat istana Dao yang akan tenggelam jauh ke dalam bumi. Bersembunyi di mana dia tidak tahu. Dan tiba-tiba mengorbankan artefak kekaisaran Bihai. Seperti naga yang membosankan. Dan ingin menghancurkan Dao. Istana langsung dari tanah. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichen hanya bisa merasakan lampu merah di istana Tao bersinar seperti kedipan hantu. Dan melihat bahwa kubah istana Tao tampak terbang langsung. Seperti harta yang menutupi surga. Bertabrakan dengan tendangan voli Kaisar Laut Biru. Menyebabkan dunia bergetar. Dan sepertinya ada banyak hantu yang mengaum di malam hari. Itu tidak bisa dijelaskan. Aku menemukan semuanya. Apakah kamu ingin lari? Bai Guanxing mengangkat tangannya, dan senjata kekaisaran Bihai kembali lagi. Dia memegang tombak di tangannya, seperti dewa perang yang berdiri dengan bangga di puncak gunung yang tertutup salju. Dan seluruh tubuhnya menerangi malam yang gelap tanpa rasa takut. Kengerian. Namun, setelah pukulan ini, Qin Yichen melihat kubah itu jatuh lagi. Dan ada semburan suara lembut di istana Dao. Hei! Saya tidak tahu bahwa Tuan Bai yang datang ke sini. Ini adalah kehilangan sopan santun. Namun, kehilangan sopan santun bagi suami untuk datang tanpa diundang. Lebih baik mundur selangkah dan Anda suami untuk pulang, dan aku akan mengantarnya pergi. Bahasa lembut Mei Yin membuat Qin Yichen merasa sangat menyenangkan di telinganya, dan bahkan membuatnya berpikir bahwa suara Wen Qing akan sangat merdu. Tetapi hati Bai Guanxing sedingin salju, dan dia tidak bergerak, hanya mencibir. Raja Dewa tidak ada di rumah. Mari kita kuasai Raja. Jika hanya ada 4 dari kalian yang menjaga tanah malam abadi, maka aku akan menyelamatkan para elf di sini. Sikap Bai Guanxing keras, seolah-olah tidak ada ruang untuk negosiasi namun, suara lembut dan menawan itu bergema seperti jarum di kapas, seperti suara rapuh. Mengapa Tuan begitu marah? Keluarga budak tahu bahwa suaminya tidak ada bandingannya. Jika di luar tempat ini, 10 keluarga budak bukanlah lawan dari suami. Tetapi tempat ini telah diselimuti oleh malam yang gelap, dan itu bukan lagi tanah para elf. Tuan, tolong kembalilah. Gemuruh. Setelah kata-kata itu selesai, kubah itu kembali tiba-tiba dan jatuh ke istana Dao. Dan istana Dao, yang sudah terkubur jauh di dalam bumi, dengan cepat tenggelam ke dalam bumi, seolah-olah telah jatuh ke dalam jurang, dan tidak dapat dihancurkan. Dilacak.